Episode 68, Memberi Waktu. Lisa mandi dengan tergesa-gesa, entah siapa pria nyasar yang melamarnya. Perasaan Lisa semakin tidak karuan, dia tak ingin membuat ibunya kecewa. Lisa menyisir rambutnya sebentar lalu berjalan keluar kamar. Sementara di luar, baik Yuyun dan Lydia saling bertukar cerita mengenai masa lalu mereka. Regan tampak tak tenang menunggu kemunculan gadis pujian hatinya itu. Berkali-kali dia melirik arloji yang melingkar di tangannya. "Kenapa nak Regan?" tanya Bu Yuyun penasaran. "Apa Lisa masih lama, Bu?" "Mungkin sebentar lagi." Bu Yuyun tersenyum melihat Regan yang sepertinya tak sabar bertemu putrinya. Tak berserang lama Lisa keluar. Matanya melotot melihat Regan dan ibunya ada di sana. Lisa duduk di samping ibunya dengan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ibunya terlihat akrab dengan ibu Regan. "Ibu, Lisa, tante kesini ingin mewakili Regan, anak tante, untuk meminang kamu untuk menjadi menantu tante." Lydia menggenggam jemari Lisa dengan erat. Lisa menatap ragu ke arah Lydia, sementara Regan hanya diam namun tatapan matanya tak sedikit pun lepas dari wajah Lisa. "Tapi tante, sepertinya tante salah sangka. Kami bahkan tidak saling mencintai, jadi bagaimana bisa tante melamar Lisa?" Lisa melirik Regan, namun secepatnya Lisa mengalihkan tatapan matanya. Karena jujur saja, Lisa malu ditatap sebegitu intens oleh Regan. "Tante tahu, seperti halnya Delano dan Luciana, hal baik itu jangan ditunda. Toh perasaan cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Jika kamu ragu, tunangan saja dulu, sebagai pengikat kalian." Lisa menatap ibunya, baru kali ini Lisa melihat ibunya tersenyum bahagia. "Bagaimana, Bu?" "Ibu, terserah kamu Lisa, kamu yang akan menjalaninya. Selama Lisa bahagia dan tidak terluka, ibu akan merestuimu sayang. Aku tidak akan menyakitimu seujung kuku pun Lisa, percayalah padaku." Regan kini bersuara. Dia hanya ingin Lisa mau menerima lamarannya. Lisa menatap 3 orang di hadapannya bergantian. Jujur saja dia ragu, terlebih lagi hubungannya dengan Regan bisa dikatakan tidak ada apa-apanya, hanya berawal dari ketidaksengajaan. "Lisa, tante bisa nyamin jika putra tante sangat menginginkan kamu. Kalau sampai suatu saat dia menyakiti baik hati maupun fisikmu, tante sendiri yang akan menghukumnya." Lisa memejamkan matanya sejenak. Memori penolakan Ibu Sian terlintas begitu saja. Ada rasa sakit yang begitu menusuk hingga tanpa sadar Lisa menitikkan air matanya. Regan yang melihat itu pun menjadi salah sangka. Regan berpikir jika Lisa tak ingin menerima lamarannya. "Aku akan beri waktu kamu berpikir. Ayo Ma, kita pulang." Wajah Regan terlihat sangat kecewa. Lydia tahu itu, apalagi dia juga melihat Lisa meneteskan air matanya. "Jangan buru-buru mengambil keputusan Lisa. Kami akan memberi kamu waktu. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil akan merugikan diri kamu sendiri dan akhirnya akan menjadi penyesalan untukmu." Lisa membuka matanya seraya menghapus air matanya. Lisa menatap Lydia dan Regan bergantian. Lalu Lisa menoleh ke arah ibunya. "Lisa bersedia, Tante?" liriknya. Apa kamu bilang, Lisa?" tanya Regan mencoba memastikan pendengarannya yang tidak salah. "Aku bersedia." Kali ini suara Lisa terdengar lebih keras. Regan tersenyum dan tanpa diduga dia menarik tangan Lisa dan membawa gadis itu ke dalam pelukannya. "Terima kasih. Aku janji tidak akan menyakitimu," desis Regan. Lisa begitu terkejut, bahkan ia mengerjapkan matanya berulang kali. Bu Yuyun tersenyum bahagia melihat putrinya kini memiliki pria yang melindunginya. Sebelum ke rumah sakit, Delano dan Lucy ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Pengacara Delano bahkan sudah mengeluarkan semua bukti kejahatan Carissa dari 6 tahun lalu ketika ia melakukan penjebakan Karina dan Delano. Bahkan bukti saat Carissa meminta seseorang untuk mencelakai Karina saat hamil agar keguguran. Namun sayangnya semua rencananya tak ada yang berjalan baik. Bahkan terakhir Carissa membayar seorang dokter untuk menyuntikkan obat agar Karina mengalami gagal jantung. Semua bukti-bukti itu mengarah padanya.
Karissa benar-benar frustasi, tak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kasusnya sudah naik ke pengadilan, Tuan. Kali ini Nona Karissa akan lama mendekam di penjara, ujar Kevin, pengacara Delano. Buat dia menetap di dalam penjara, bahkan terakhir kali dia bilang akan membunuhku, desis Delano. Setelah 1 jam menjadi saksi dan memberikan keterangan, akhirnya Delano dan Lucy menuju rumah sakit. Selama dalam perjalanan, Lucy terus diam, tak ada sepatah kata pun yang dia ucapkan. Delano merasa jika saat ini Lucy terlihat sangat berbeda. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, sayang? Tidak, Mas, aku hanya merasa lelah. Lucy menoleh seraya memberikan senyuman untuk Delano. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, katakan padaku. Jangan memendam semuanya sendirian. Kita diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dan berbagi. Jangan menanggung semua sendirian. Aku hanya masih terbawa perasaan, Mas. Bagaimana jika saat itu aku tidak di sana dan menemukan Depan dan Dapin? Semua sudah diatur oleh Allah. Meskipun mereka tidak bertemu kamu, jika mereka ditakdirkan hidup, maka mereka akan hidup entah bagaimanapun caranya. Aku bersyukur Allah sudah mempertemukan mereka denganmu, sehingga mereka masih bisa merasakan kasih sayang meskipun mereka tidak bersamaku. Nyatanya mereka tumbuh dengan baik. Kamu benar, Mas. Entah mengapa rasanya aku jadi gampang terbawa perasaan. Gumam Lucy. Mungkin karena kamu hamil makanya mudah baper. Delano tersenyum seraya mengusap kepala Lucy. Jangan berharap terlalu banyak, Mas. Aku takut kamu kecewa. Jika kali ini gagal, aku akan bekerja lebih giat lagi setiap malam. Delano tersenyum semirik dan menaik turunkan alisnya. Mesum. Lucy dan Delano tiba di rumah sakit. Mereka sudah mendaftar kemarin, sehingga begitu tiba mereka tinggal mengkonfirmasi. Delano dengan setia menunggu Lucy yang sedang dicek berat badannya dan juga diukur tensinya. Silakan masuk, Tuan dan Nyonya Delano. Terima kasih, Suster. Lucy tersenyum lalu berjalan masuk. Selamat siang, dokter. Sapa Delano dan Lucy bersamaan. Dokter Parubaya, tapi masih terlihat cantik itu tersenyum. Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Nyonya Lucy, saya sudah mendapat laporan dari Dokter Rama tentang kondisi Nyonya Lucy saat ini. Beliau mengatakan ada kemungkinan Anda hamil, tapi Anda juga seorang penderita oligomenorea. Iya, dokter, itu benar. Kemarin saya sempat melakukan tes urin dan hasilnya garis 2, namun salah satunya masih samar-samar. Apakah kondisi oligomenorea Anda dari sejak awal Anda mengalami menstruasi, Nyonya? Iya, dokter. Apa ini ada hubungannya dengan saya yang dulu mengkonsumsi obat antipsikotik? Maaf, jika boleh saya tahu kenapa Anda mengkonsumsi obat tersebut? Tanya dokter Jafira. Sejak belia, saya mengalami trauma yang membuat saya merasa selalu cemas dan ketakutan. Lucy menjeda ucapannya. Delano menggenggam jemari Lucy seakan menyalurkan kekuatan untuk istrinya itu. Tidak apa-apa, tidak perlu dilanjutkan jika itu berat untuk disampaikan. Apakah hingga sekarang Anda masih mengkonsumsi obat itu? Tidak, dokter, sudah hampir 2 tahun saya tidak mengkonsumsinya. Semenjak itu menstruasi saya tidak teratur, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Baiklah, sekarang coba kita pastikan dulu saja. Silakan berbaring dulu, Nyonya. Lucy berdiri dan berjalan menuju brangkar. Dia berbaring dibantu oleh seorang suster. Baju Lucy dinaikkan hingga tampaklah perut yang rata dan putih. Dokter memberikan gel dan mulai menggerakkan probe di atas perut Lucy. Delano dengan serius menatap layar. Sepertinya janinnya belum bisa terlihat, namun Anda bisa melihat jika sudah terbentuk kantungnya. Kembalilah 2 minggu lagi, saya akan resepkan vitamin untuk Anda. Dan jangan lupa konsumsi susu hamil, perbanyak makanan bergizi. Baik, Dok, terima kasih.